Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Nah, sejak kami mengikuti kasus ini, paling tidak ada beberapa yang terkait dengan Ibtu Rudiana, ya, Ibtu Rudiana. Ada sekitar 4. Yakni yang pertama adalah bertema tentang pesugihan modern. Karena waktu itu isunya adalah pembunuhan terhadap Eki, dan boleh jadi itu adalah mirip dengan kisah, menganalogikan dengan kisah-kisah pesugihan Nyupang zamannya Tarling Wakadol, Kemat, ya, itu ada Nyupang. Nah, itu adalah mengorbankan anak untuk mencari pesugihan. Waktu itu namanya Nyupang. Nah, saya menyoroti itu Robiana karena isunya adalah kematian juga Eki, anaknya, maka boleh jadi itu adalah analog dengan kisah pesugihan Nyupang. Karena itu juga adalah settingnya adalah Cirebon Wakadol waktu itu, ya, zamannya Tarling Wakadol. Nah, yang kedua tentang siapa namanya Ibtu Rudiana, kami melihatnya bahwa Ibtu Rudiana itu sebetulnya kalau menurut penilaian saya adalah salah prosedur, ya, karena memang bukan bagiannya, ya kan. Yang kita tahu dia adalah Kadif Narkoce, tapi itu menangani pembunuhan. Nah, itu saya katakan salah prosedur. Nah, tetapi dalam pemeriksaan propam dia dinyatakan tidak salah prosedur. Nah, saya menyimpulkannya itu adalah sebuah perlindungan korsa. Ada perlindungan korsa sehingga memunculkan kesimpulan bahwa Ibtu Rudiana tidak salah prosedur. Dan dengan kondisi ini saya pikir harus diperiksa oknum propam yang memeriksa Ibtu Rudiana. Nah, itu yang ketiga, ya, ada korsa dari kepolisian yang menyelamatkan Ibtu Rudiana dengan segala basa-basinya tentunya. Nah, ini harus diperiksa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, paling tidak itu adalah tentang tema walaupun Ibtu Rudiana tahu dilindungi oleh bintang-bintang, namun kami melihat Ibtu Rudiana tidak bisa menutupi performanya. Yang saya katakan, Ibtu Rudiana sangat nampak terjadi kontradiksi internis. Banyak kontradiksi internis yang selalu ditampilkan oleh oleh Rudiana ini karena ada menanggung beban karena memang berbagai persoalan yang muncul memungkinkan dia akan terseret meskipun dia tahu bahwa dilindungi oleh banyak bintang, tetapi sebagai manusia tetap tidak bisa menutupi performanya, tidak bisa menutupi isi hatinya yang ternyata memang terjadi kontradiksi internis. Mau mengungkap salah, tidak diungkap salah, dan itulah yang menampilkan Ibtu Rudiana
sangat-sangat tegang ya, bahkan terlihat juga semacam stres, juga putus asa dan juga depresi. Itu dalam penilaian saya itu ada pada pada judul tentang Ibtu Rudiana Contradictio Internis. Nah, itu ada ya. Jadi itulah beberapa hal yang kami soroti terkait dengan Ibtu Rudiana, dan itu sangat-sangat harus, sebetulnya kalau melihat, bagi saya seharusnya ketika lihat gelagatnya tidak sebagaimana mestinya saya yakin intel polisi itu sudah tahu dengan gelagat itu ya. Nah, tapi ya kembali pada kemungkinan adanya adanya semangat Korsa untuk melindungi itu sehingga sampai sekarang Ibtu Rudiana seakan-akan aman, baru setelah digertak oleh Kapolri dan sebagainya. Tentu saja walaupun yang melindungi adalah para bintang dan itu sudah pada pensiun tentunya, meskipun mungkin ada yang aktif, tentu saja Ibtu Rudiana tentu saja harus pada akhirnya terbawa oleh keinginannya untuk berbuat sesuatu yang mestinya tidak berlawanan dengan hati nuraninya. Itulah beberapa catatan saya tentang Ibtu Rudiana, dan bisa dibaca di konten kami terkait dengan masalah Ibtu Rudiana ya, dari pesugihan modern dan seterusnya. Terima kasih.